Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas lagi tentang AI atau kecerdasan buatan dari sisi lain. Percaya teman-teman, AI ternyata juga bisa bermalas-malasan. Pada 23 Oktober lalu, Anthropic mengumumkan di situs resminya tentang fitur terbaru produk AI unggulannya, Claude 3,5 Sonnet, terkait penggunaan komputer dan membagikan banyak video demonstrasi di platform X. Dalam demonstrasi tersebut, AI tidak hanya belajar interaksi dasar manusia dengan antarmuka grafis komputer, tetapi juga dapat dengan lancar melakukan beberapa operasi yang lebih manusiawi, seperti mengisi formulir, menulis program, merencanakan perjalanan, dan menggunakan mesin pencari. Namun salah satu pemandangan yang paling mengundang gelak tawa adalah ketika Claude sedang melakukan demonstrasi pemrograman, tiba-tiba membuka Google sendiri, mencari dan menikmati foto pemandangan Taman Nasional Yellowstone, seakan sedang mencuri waktu luang bermalas-malasan layaknya manusia. Dengan munculnya pemandangan yang sangat manusiawi ini, tidak bisa tidak membuat orang-orang yang merasa khawatir tentang ancaman AI di masa depan pun menurun drastis. Karena bagaimana mungkin sebuah AI yang suka bermalas-malasan ini memiliki niat buruk. Pada bulan lalu, pemilihan hadiah Nobel tahun 2024 telah berakhir. Yang mengejutkan adalah tahun ini, baik hadiah Nobel kimia maupun fisika diberikan kepada para ahli di bidang AI, yang membuat banyak orang merasa ini adalah kemenangan bagi kecerdasan buatan. Namun belakangan ini, terdapat keraguan yang muncul dari tokoh-tokoh besar di bidang AI mengenai pemenang hadiah Nobel Fisika. Kenapa? Pada tanggal 22 Oktober, dalam seminar peringatan di Chennai, India, dengan tema How Claude Machine Reach Human Level Intelligence, atau bagaimana mencapai tingkat kecerdasan manusia pada mesin, Yan LeCun, kepala ilmuwan AI di Meta, ketika ditanya tentang pendapatnya mengenai hadiah Nobel Fisika tahun ini, secara langsung menyatakan pendapatnya. Menurut LeCun, alasan hadiah Nobel tahun ini jatuh kepada penelitian tentang mesin Boltzmann dan jaringan Hupfil adalah karena Komite Nobel terpaksa memberikan penghargaan atas kontribusi dalam bidang pembelajaran mendalam AI. Situasi ini sangat mirip dengan Albert Einstein yang memenangkan hadiah Nobel Fisika tahun 1921. Namun, berbeda dengan pemahaman umum, yang membuatnya memenangkan penghargaan tersebut bukanlah teori relativitasnya yang terkenal, melainkan prestasi lainnya yang kurang dikenal, efek fotolistrik. Tentu saja, ini bukan berarti teori relativitas tidak layak mendapatkan Nobel. Sebaliknya, sejak dari tahun 1910, Einstein hampir setiap tahun dinominasikan dalam penghargaan Nobel berkat teori relativitas khusus dan umumnya. Namun karena penelitian ini belum dapat dibuktikan secara eksperimental pada waktu itu, hal ini bertentangan dengan prinsip penganugerahan Nobel, sehingga dia belum berhasil memenangkannya. Hingga tahun 1922, desakan untuk menominasikan Einstein sangat kuat, termasuk dari fisikawan terkemuka Planck. Sulit membayangkan bagaimana orang akan melihat Einstein tidak ada dalam daftar pemenang Nobel 10 tahun kemudian. Di bawah tekanan yang kuat, Komite Nobel akhirnya menerima saran dari Planck dan lainnya, memberikan penghargaan fisika tahun sebelumnya atas nama efek fotolistrik kepada Einstein. Bisa dibilang, bukan Einstein yang membutuhkan Nobel, melainkan Nobel yang membutuhkan pengakuan atas kontribusi Einstein untuk mempertahankan nilai dan otoritasnya sendiri. Menurut LeCun, pemberian hadiah fisika tahun ini juga serupa. Komite Nobel dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengakui tokoh penting di bidang AI, sehingga memilih penelitian tentang mesin Boltzmann dan jaringan Hupfil. Dua penelitian AI yang berkaitan erat dengan fisika. Yang pertama terinspirasi oleh distribusi Boltzmann yang menggunakan keadaan gerak molekul gas dalam fisika.
Sementara yang kedua adalah yang pertama memperkenalkan prinsip mekanika statistik fisika ke dalam jaringan saraf. Untuk kedua penelitian tersebut, LeCun secara terbuka menyatakan, meskipun konsepnya menarik, saat ini sudah tidak berguna lagi. Penilaian ini benar-benar tanpa basa-basi. Sebenarnya, sebagai dua model yang diajukan di awal pengembangan jaringan saraf, kedua penelitian ini telah kehilangan nilai praktis mereka karena keterbatasan masing-masing. Mesin Boltzmann tradisional tidak efisien dan sulit untuk diperluas atau dijelaskan lebih lanjut. Sementara jaringan Hopfield mengalami masalah overfitting yang tidak dapat diatasi. Karena itu, sekarang kita hampir hanya bisa melihat kedua penelitian ini dalam buku teks untuk menjelaskan perkembangan dan evolusi pembelajaran mendalam AI. Orang yang paham akan melihat bahwa makna simbolis atas penghargaan Nobel kali ini jauh lebih tinggi daripada nilai praktisnya. Dibandingkan dengan sindiran Yann LeCun, komentar dari tokoh besar AI lainnya terasa lebih tajam. Jürgen Schmidhuber, ilmuwan komputer Jerman yang dikenal sebagai Bapak Longshot Team Memory (LSTM) sejak dari tanggal 9 Oktober, secara berturut-turut membuat pernyataan panjang di Perform X, langsung menyoroti masalah plagiarisme dan kesalahan atribusi di bidang ilmu komputer. Ia berpendapat bahwa dua penelitian yang memenangkan hadiah Nobel Fisika kali ini sebagian besar berdasarkan hasil kerja para pendahulu di bidang AI. Namun kontribusi para ilmuwan tersebut tidak pernah mendapatkan pengakuan atau perhatian yang layak karena tidak diacu secara formal dan alasan akademis lainnya. Keruntuhan arus laut. Titik balik perubahan iklim global mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Pada tanggal 21 Oktober, sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 40 ilmuwan kelautan dan iklim top dunia dirilis secara online, mendesak para pembuat kebijakan di negara-negara Nordik untuk segera menghadapi krisis keruntuhan Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) atau sirkulasi balik meridional Atlantik yang semakin serius. Ya, tidak hanya manusia yang bisa runtuh, arus laut juga bisa runtuh. Sirkulasi balik meridional Atlantik adalah sistem pengatur iklim penting bumi, mirip dengan transfer air utara-selatan di Tiongkok, mengangkut air laut hangat, panas, garam dan nutrisi dari permukaan Atlantik dekat khatulistiwa ke daerah lintang tinggi, di mana air tersebut mendingin, tenggelam, lalu membawa air laut yang lebih dingin dari kedalaman kembali ke khatulistiwa. Sirkulasi ini secara langsung mempengaruhi distribusi panas antara belahan bumi utara dan selatan. Namun karena pemanasan global menyebabkan pencairan es yang lebih cepat dari perkiraan, dan peningkatan aliran air tawar ke Atlantik Utara, ini secara signifikan menghambat pergerakan endapan air laut hangat yang kaya garam, menyebabkan sirkulasi ini melambat dan mendekati titik kritis keruntuhan. Lantas, apa yang terjadi jika arus air laut runtuh? Konsekuensinya mungkin jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Para ilmuwan dalam surat terbuka itu menyatakan bahwa keruntuhan sirkulasi laut ini akan membawa dampak yang menghancurkan dan tidak dapat diperbaiki bagi dunia, terutama akan menyebabkan pendinginan serius dan cuaca ekstrim di negara-negara Nordik yang kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Selain itu, hal ini juga akan secara langsung mengancam pertanian dan perikanan global, serta memiliki dampak buruk terhadap ekosistem regional. Kekhawatiran ini bukanlah diskusi baru. Pada tahun lalu, panel antara pemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) dalam laporan tahun 2023 menyimpulkan bahwa AMOC, sirkulasi balik meridional Atlantik, mungkin tidak akan runtuh secara mendadak dalam abad ini. Namun surat terbuka ini mengecam kesimpulan IPCC tersebut
yang sangat meremehkan risiko keruntuhan IMOC, sirkulasi balik meridional Atlantik, dengan berpendapat bahwa proses keruntuhan ini sangat mungkin melintasi titik kritis dalam beberapa dekade mendatang. Jika tidak segera bertindak, kita akan menghadapi krisis iklim yang sangat parah pada paruh kedua abad ini. Benda langit purba. Ketika kita menatap langit berbintang, sesekali kita dapat melihat bintang jatuh melintas, dan sebagian kecil dari mereka berhasil menembus atmosfer dan jatuh ke bumi. Ini adalah meteorit. Kita selalu penasaran dari mana asal tamu dari luar angkasa ini. Baru-baru ini, tim peneliti yang terdiri dari Observatorium Eropa Selatan, Universitas Charles dan Universitas Aix-Marseille menerbitkan 3 makalah yang memberikan petunjuk kepada kita. Meteorit berdasarkan kandungan logam besi nikel di dalamnya biasanya dibagi menjadi 3 kategori: meteorit batu, meteorit besi, dan meteorit batu besi. Di antaranya, meteorit batu paling umum menyumbang lebih dari 90% dari semua meteorit yang ditemukan. Meteorit batu dapat dibagi lagi menjadi 2 jenis: kondrit, meteorit butiran, dan akondrit, meteorit non-butiran. Yang pertama lebih umum, biasanya mengandung banyak butiran milimeter yang umumnya terbentuk selama proses kondensasi di awal sistem tata surya, menjaga keadaan asli sebelum pembentukan planet. Sementara yang kedua, meteorit non-butiran, sangat jarang. Biasanya berasal dari benda yang sudah berdiferensiasi, seperti planet atau asteroid yang memiliki struktur inti, mantel, dan kerak seperti bumi. Komposisi meteorit non-butiran dapat membantu kita menentukan asalnya. Biasanya berasal dari asteroid Vesta, asteroid terbesar kedua di sistem tata surya, bulan, atau Mars. Namun meteorit jenis ini sangat jarang. Hanya sekitar 6% dari semua meteorit yang ditemukan. Oleh karena itu, ketiga penelitian ini berfokus pada kondrit yang menyumbang sekitar 85% dari semua meteorit yang ditemukan. Jadi, di mana asal-usul kondrit ini? Hingga kemudian, para peneliti menemukan bahwa lebih dari 70% dari semua meteorit yang ditemukan dapat dilacak asalnya kembali ke 3 keluarga asteroid di sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Keluarga asteroid Massalia, keluarga asteroid Koronis, dan subkelompoknya. Dan 3 kali penghancuran akibat tabrakan yang membentuk 3 keluarga asteroid ini masing-masing terjadi 40 juta tahun lalu, 7,5 juta tahun lalu, dan 5,8 juta tahun lalu. Selain itu, para peneliti juga menemukan bahwa sekitar 466 juta tahun lalu, selama periode Ordovisium, bumi mengalami peristiwa benturan besar dengan meteorit kondrit rendah besi, yang kemudian berkaitan erat dengan periode Ordovisium dan perubahan besar dalam biodiversitas. Di ruang angkasa, selain asteroid, masih banyak jenis sampah ruang angkasa yang dapat mengancam pesawat ruang angkasa. Baru-baru ini, di orbit dekat bumi, telah bertambah lagi beberapa puluh benda angkasa. Pada 21 Oktober lalu, menurut laporan dari beberapa media AS, Intelsat, perusahaan komunikasi satelit internasional, mengkonfirmasi bahwa satelit geosinkronous Intelsat 33E, juga dikenal sebagai IS-33E yang dibuat Boeing, mengalami kegagalan operasional dan hancur, menghasilkan banyak puing. Pada 25 Oktober, menurut rilis berita dari Russian National Aerospace Group, para ahli Rusia telah mendeteksi lebih dari 80 puing yang dihasilkan oleh satelit ini, yang jelas meningkatkan risiko tabrakan awan puing di orbit geosinkron dan mengancam keamanan operasional satelit lain. IS-33E diluncurkan pada bulan Agustus 2016 dan mulai beroperasi pada Januari tahun berikutnya,
mampu menjangkau setengah bumi untuk menyediakan layanan bagi penggunanya dengan masa pakai yang diperkirakan 15 tahun. Insiden ini jelas telah berdampak besar pada layanan satelit global Intelsat, dan bagi Boeing sebagai pembuatnya, masalah ini kemungkinan besar sangat merepotkan. Perlu diketahui, ini bukanlah kegagalan produk satelit Boeing yang pertama. Karena pada April 2019, satelit dari seri yang sama, IS-29E, juga mengalami kegagalan dan akhirnya hancur, hanya beroperasi di orbit selama 3 tahun. Selain itu, Boeing juga terus-menerus diterpa berita buruk. Pada Juni lalu, misi uji coba berawak pertama Starliner gagal, bahkan menyebabkan 2 astronot terdampar di luar angkasa dan belum bisa kembali. Belum lagi insiden keamanan penerbangan sipil yang sering terjadi belakangan ini, serta masalah pemogokan dan kerugian. Bisa dibilang, Boeing sedang bergerak dari buruk ke lebih buruk. Mungkin karena berbagai alasan di atas, Boeing juga sedang mencari solusi baru. Pada tanggal 25 Oktober, menurut laporan Wall Street Journal, Boeing sedang mempertimbangkan untuk menjual sebagian aset bisnis antariksanya, termasuk Starliner yang bermasalah dan beberapa operasional yang berkaitan dengan stasiun luar angkasa internasional. Ini adalah beberapa berita teknologi yang ingin kami bagikan dengan teman-teman. Mari kita selalu peka terhadap perkembangan teknologi terbaru. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.